Welcome to my channel. Welcome home Martin Paes. Akhirnya setelah berbulan-bulan, lebih tepatnya 3 bulan 3 minggu, ya kita menunggu kepastian Martin Paes maju mundur. Ada yang beritanya macam-macam. Akhirnya Martin Paes bisa juga membela jersey berlogo Garuda di dada. Ya, seperti kalian semua, gue yakin sebagian besar sudah mendengar berita yang paling ditunggu-tunggu, kado yang terindah buat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Martin Paes akhirnya disahkan dalam tanda kutip oleh FIFA, ya artinya dibolehkan oleh FIFA untuk membela atau pindah federasi menjadi PSSI dari KNVB, yang artinya Martin Paes akan atau boleh membela timnas Indonesia, dan kita harap prosesnya akan cepat, dan gua rasa sekarang masih ada waktu sekitar 2,5 minggu. Jadi kalau nggak ada aral melintang, Martin Paes nanti akan bisa membela Indonesia di kualifikasi Piala Dunia round ketiga nanti tanggal 5 September di Jeddah menghadapi Arab Saudi, di mana nanti channel Bung Harap tentunya akan terbang ke sana. Mudah-mudahan nggak ada masalah. Ya, jadi ini sebuah berita yang sangat luar biasa. Beberapa hari lalu memang sudah sempat kita mendengar berita soal Martin Paes itu akan diizinkan oleh FIFA untuk membela atau pindah federasi, dan bahkan juga sebenarnya kemarin gue sudah dapat informasi dari salah seorang lingkaran satu ya PSSI, ya Esko PSSI, dari seorang subscriber channel Bung Harpa ya, dan gue sempat ngangkat ini tapi agak-agak ragu ya, karena juga nggak mau menimbulkan gaduh, tapi biarlah ya, yang empunya pekerjaan, yang empunya keringat, yang empunya networking, yaitu siapa lagi kalau bukan ketua PSSI kita ya, Pak Erick Thohir, yang luar biasa ya. Gua harus memberikan salam hormat kepada beliau. Mungkin dia adalah satu dari sedikit banyak orang Indonesia yang benar-benar jarang bicara, nggak gembar-gembor, tapi justru kerja dalam senyap, dan kita lihat hasilnya sangat luar biasa. Seperti di video-video sebelumnya, mungkin sekitar 4 atau 5 hari sebelumnya, gue sempat berdiskusi dengan salah seorang teman di Perth di Australia. Ya, ini juga sama seorang penonton channel Bung Harpa. Dia mengatakan, kita berdiskusi lah, dan dia mengatakan, ya iya, masa dalam 2 bulan 4-5 kali ketemu Infantino, masa nggak diomongin soal Martin Paes? Kayaknya nggak mungkin ya. Dan juga kita lihat bagaimana atensi dari Gianni Infantino ke Indonesia ini sangat luar biasa ya. Dia mengucapkan hari kemerdekaan di IG pribadi, di IG-nya, kemudian juga menerima Prabowo calon presiden Indonesia di Paris, di kantor PSSI, di kantor FIFA. Gue sampai jelimet karena senang ya mendengar kabar ini, diterima di kantor FIFA di Paris saat berlangsungnya Olimpiade. Jadi dalam masa seperti itu kan, gue rasa nggak mungkin lah dia nggak bicara soal Martin Paes, dan ternyata benar. Jadi sekali lagi, kita senang dengan berita ini, artinya kekuatan ini belakang dari tim nasional kita semakin bertambah secara signifikan, dan tentunya juga kedua, kita harus memberikan respect, memberikan rasa hormat, terima kasih buat, gila ini sih benar-benar gila Pak Erick Thohir ini ya, datangin Argentina, kemudian dia mempertahankan Sintayong tentunya, kemudian juga menaturalisasi beberapa pemain grade A yang tentunya ini membutuhkan jaringan dan integritas ya. Kalau orang mereka datang, ya sorry ya, kalau bukan siapa-siapa orang nggak akan percaya, tapi sosok Erick Thohir memang luar biasa sebagai magnet, dan terakhir dia menunjukkan sentuhan midasnya ya, dengan ya walaupun nggak akan diungkapkan ya, dia melobi FIFA, tapi ternyata berhasil. Dan gue pernah memberikan sebuah contoh kasus sebenarnya ya, Nedim Batsremi yang mirip banget, tapi mereka gagal di sidang FIFA, sampai harus tarung di sidang CAS, dan itu membutuhkan biaya yang lebih banyak, waktu yang lebih lama, lebih letih, pikiran dan tenaga, walaupun akhirnya berhasil. Tapi ini di FIFA langsung berhasil, jadi luar biasa. Jadi memang inilah yang gue bilang tadi, adalah salah satu kado terindah buat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Nah tentunya yang gue bilang tadi, kehadiran atau eligible-nya Martin Paes untuk membela timnas Indonesia itu bukan hanya sekedar ada sosok tinggi besar di bawah misar gawang nanti yang akan mengawal tim nasional kita menghadapi Arab, Australia, dan seterusnya, tapi juga secara moral ya. Secara moral pasti para pemain juga lebih percaya diri, lebih senang, lebih optimis, dan bukan tidak mungkin nih teman-teman ya, karena ini adalah grade A juga nih yang masuk ke tim nasional kita. Bukan tidak mungkin nanti oleh Romney juga kita lihat lagi ngecun ya, akan mulai berpikir ulang ya, kenapa gua nggak ngambil kesempatan untuk menjadi WNI dan membela tim nasional Indonesia, karena kita lihat bagaimana para pemain dunia ya, paling nggak pemain papan atas lah mau bergabung ke Indonesia, dan kita lihat juga magnet dari Pak Erick Thohir yang mesti gue ucapin berkali-kali ini sangat luar biasa. Nah tentunya
kita akan berharap segera proses ini berlangsung dengan smooth, tidak ada halangan, sehingga tadi yang gue bilang dia bisa segera bukan hanya main tanggal 5 ya, tapi mungkin sebelumnya juga ada aklimatisasi, karena setahu gue nanti MLS itu atau Dallas itu ada main sekali tanggal 25 ya. Jadi ada waktu cukup, mungkin dia akan bergabung ke skuad Sintayong lebih cepat ya untuk pengenalan, aklimatisasi dan lain-lain. Yang jelas luar biasa ya, kita semua senang. Dan dari kemarin juga gue tahu, gue baca komen-komen kalian, Bang Martin Paes gimana Bang, Martin Paes gimana Bang. Bahkan ketika gue dapat klarifikasi dari Yunus Nusi ya soal sidang, sebenarnya maksudnya sidang FIFA ya, tapi dia bilang sidang CAS, itu banyak yang bilang, wah lu jangan nyebar hoax Bang, jangan nyebar hoax. Wah, ternyata bener ya. Jadi luar biasa. Jadi kelihatannya memang federasi ini Pak Erick Thohir tidak mau gembar-gembor, mau kerja senyap. Tapi mungkin Bang Yunus itu keceplosan atau begini, nggak ngerti ya, termasuk juga Pak Dito. Dan tapi apapun itu ya itulah hasil kerja keras ya, tanpa gembar-gembor. Dan tentunya ini gua nggak tahu lagi mesti ngomong apa. Ya yang pasti kita semua semakin excited, semakin nggak sabar untuk menunggu tanggal 5 September dan juga 10 September nanti. 5 September kita akan menghadapi Arab Saudi di Jeddah, dan 10 September kita akan menghadapi Australia di Gelora Bung Karno. Dan tentunya juga gue akan hadir di sana. Jadi kita akan melihat sama-sama ya ketangguhan tim nasional kita ya. Kita berharap dengan hadirnya Martin Paes, lini belakang kita lebih solid, lebih sulit untuk ditembus lawan, dan mudah-mudahan juga nanti ada beberapa pemain yang juga terutama striker ya, bisa mengisi katakanlah kurang tajaman di depan kita. Nah, untuk Martin Paes sendiri ya saat ini memang masih membela Dallas FC, dan mungkin kendalanya nggak terlalu masalah ya, karena bagaimana juga nanti ketika round pertama main itu ketemu Arab itu kan di Jeddah ya. Jadi pasti dia langsung dari Amerika ke Jeddah, baru nanti ikut rame-rame kemungkinan besar ke Jakarta untuk bermain di GBK ya. Jadi mungkin ya gue nggak tahu ya mesti bilang apa, yang pasti emang luar biasa lah situasi sepak bola kita. Kalau gue bilang ya, ini dari experience gue selama ngikutin bola, mungkin inilah periode paling luar biasa ya. Gue bukan lebih-lebihkan, dulu ketika hancur pun gue kritik, tapi saat ini memang sangat luar biasa. Dan sepertinya apa gue yang hanya gue yang merasakan atau kalian juga ya, setiap bulan, setiap minggu itu ada aja sesuatu yang baru yang menarik ya. Jadi kita seperti nggak tahu lah. Jadi ini pun gue bilang hanya permulaan ya. Kita nggak tahu nanti apa lagi yang akan terjadi ke depan ya. Sepertinya sekarang aja kita udah seperti mimpi ya. Mimpi ketika kita misalnya kemarin ngalahin Vietnam di Piala Asia, mimpi mengalahkan Australia, mimpi mengalahkan Yordania, mimpi mengalahkan juga Korea Selatan ya. Luar biasa ya. Main lawan Argentina walaupun friendly, itu kita pikir sudah selesai, tapi ternyata terus dan terus dan terus. Jadi kita harus dukung sama-sama. Kalau memang bagus kita dukung, kalau memang ada yang kurang ya kita koreksi dengan kelisan yang baik ya. Gue rasa itu gue akan serahkan semuanya ke forum, pendapat kalian, mungkin juga doa kalian ya. Karena ingat nggak kemarin waktu gue bikin video soal pengumuman sidang tuh ada tanggal 15 dan diumumkan tanggal 18 ya. Satu, ada yang mencibir karena gue benar-benar mengutip dari orangnya, bukan katanya, bahkan bukan dari koran ya. Dan kedua, akhirnya orang banyak yang gak sabar nunggu, dan gue bilang ya udah kita berdoa aja, karena di sinilah di sepak bola ini gue ngerasain ini selama hampir 8 bulan ini, kelihatannya kita tuh masyarakat Indonesia benar-benar kompak, benar-benar bersatu, nggak memandang latar belakang apapun, agama, suku, tapi kita benar-benar tulus berdoa ketika di Piala Asia Senior ya. Kita sama-sama berdoa semua sebagai Kirgistan satu sama dengan Oman, kemudian kita berhasil walaupun dibantai Australia. U23 juga kayak gitu, kita berhasil mengalahkan Korea Selatan. Gue bilang kita berdoa, dan kali ini ya doa kalian dikabulkan oleh Tuhan. Jadi ya again, gue senang banget, bukan hanya soal kita bisa menang lawan ini, kali ini enggak, tapi gue lihat bagaimana happiness itu ada di antara kita. Dan gue yakin ini it's just the beginning. Akan ada banyak happiness lain, akan ada kejutan-kejutan lain akan dilahirkan oleh federasi khususnya Erick Thohir. Salam hormat untuk Pak Erick Thohir, dan juga terima kasih buat kalian Timnas lover, pecinta Timnas, khususnya subscriber channel Bung Harpa yang sangat luar biasa. Doanya kalian manjur. Terima kasih buat kalian semua rakyat Indonesia. Hadiah terbaik buat kalian adalah kita mendapatkan Martin Paes di kemerdekaan kali ini. Terima kasih, salam sehat dan happy selalu.